biarkan semuanya itu nyaman dan puas di sini. Artinya silahkan ngoceh, silahkan ngomong. Betul. Iya, biar kita dengarkan, nanti biar tidak ada kecewaan. Monggo. Artinya kalau memang Pak Ibrahim ini sudah cukup, ya nanti kita tanggap. Pasti kita tanggapi kok. Pasti kita tanggapi. Apapun perkataannya pasti kita tanggapi. Makasih. Maaf, saya juga berada di kelompok Quran. Jadi kalau Anda mengatakan Anda Salafi, aku kelompok Quran. Aku hanya berpedoman kepada Quran. Itu Bang. Makasih. Oke, saya masuk ya, host ya. Ya, makasih Bang. Enggak, saya rumuskan dulu. Satu, saya belum mendengar pemaparan dari Bang Ibrahim terkait menyanggah apa yang saya sampaikan di awal. Nah, yang kedua bahwa kalau memang menuju ada kelompok yang di situ. Gini bang, saya potong dulu. Kalau saya mengatakan Anda tidak menjawab, aku ada kaitannya loh. Pertanyaannya, Anda menyampaikan di luar dari Al-Quran, sedangkan aku menyampaikan Quran sendiri tidak menyuruh kita untuk keluar dari Quran. Itu. Oke, ya. Pak Hos, kalau boleh saya nanggapi Pak Hos. Host, saya masuk host. Bentar. Ya. Oke, siap. Sebentar. Berarti ada kelompok yang di situ keluar dari Al-Quran. Nah, siapa kelompok itu, Pak Ibrahim? Yang tidak mengikuti isi Quran. Contohnya? Saya tanya dulu, yang contohnya Anda keluar ini saya tanya, Anda berwudu dengan cara Quran atau di luar dari Al-Quran? Jangan bertanya. Coba bagaimana cara wudu Anda? Bagaimana cara wudu Anda? Al-Quran hadis ijma' qiyas. Nah, berarti Anda keluar dari Quran dong. Sekarang saya tanya dulu, dengar dulu saudaraku. Coba tunjukkan surat berapa Anda wudu, surat ayat berapa dalil dasar dalil Anda. Kuntum ila shalah fawsidu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Iya, dibaca terjemahannya, dibaca. Gini. Biar saya tanggapi nih host. Oke, sebentar. Minta. Anda kan tadi mengatakan di mana saya keluar dari Quran. Dalil Al-Qur'annya mana? Gini. Bib Samudra. Ini kayaknya menarik nih. Rakaat maghrib dalil Al-Qur'annya mana? Kondusif. Bang, jangan Sebentar dulu, host, Bang. saya masuk host. Begini. Pak Ibrahim kan sudah selesai ngomong ya. Pak Ibrahim sudah kan ngomong Saya mau tadi jawab kan. pertanyaan host. Aku mau jawab pertanyaan host. Ya. Tadi dia katakan. Ya gantian Pak Ibrahim. Gantian dulu. Gimana contohnya saya keluar dari Quran? Pertanyaan saya, cara wudhu Anda dari mana? Oke, saya tanggapi ya. Gini saya tanggapi. Oke, Oke. saya jelaskan. Enggak, jangan dijawab dulu, biar host yang jawab. Oke, ngomong. Oke, saya jelaskan. Jadi begini, Pak. Dalam beragama, kita ini tidak diperkenankan atau tidak dibenarkan hanya mengikuti Al-Quran saja tanpa memandang hadis, tanpa memandang ijma. Memandang ijma. Oke, dasar Anda apa? Mengatakan seperti itu. Tolong buka dasar Qurannya, jangan logika Anda. Oke. Jadi boleh nggak kita ini membuang hadis hanya memandang Al-Quran saja? Enggak, Bang. Itu pola pikiran Anda. Masuk host. Dengan pikiran Anda. Pertanyaan saya dulu, dijawab dulu. Anda berwudu berdasarkan apa? Jawab dulu, jangan keluar dulu. Dijawab dulu. Saya ini host, mohon saya dibagi waktunya untuk berbicara. Host. Saya mau jawab pertanyaan host. Tadi host bertanya ke saya, Bang. Ambang jangan masuk. Gini sebentar Pak Nusantara. Pak Ibrahimnya nggak mau. Oke, monggo. Gantian. Oke. Jangan dulu, Bang. Biar dulu host yang jawab. Ini baru selesai, baru saya berhenti. Coba Anda tadi mengatakan. Kan enak nanti berhenti nih, nggak dengerin yang lain. Enggak, Bang. Ini kebenaran harus dia jawab, Bang. Ini persoalan harga diri. Oleh karenanya ini diskusi. Tidak bisa. Bukan Ini diskusi. Mungkin yang lain bisa menambahi begitu loh, Pak Ibrahim. Enggak perlu. Dia harus jawab dulu, Bang. Ini masalah harga diri dia ini. Dia kan host. Kok begitu? Jadi jangan gini Ustaz, Ibrahim. Kok masalah harga diri di sini nih? Ini kan enggak apa ya? Ustaz, ini kan jadi ruang diskusi ya Ustaz. Itu Pak Ibrahim. Jangan dimasukin saya dulu Ini kan ruang diskusi ya Ustaz. Ruang interogasi Ustaz juga Mahsun belum bisa memahami tentang Al-Quran itu sendiri. 4
5, 6, 7, 8. Terima kasih. Oke. Begini. Iya, Pak Ibrahim. Oke, ya. Saya kan begini. Coba saya Halo, dengarkan. Ibrahim. Saya coba ngomong sebentar. Saya ngomong sebentar. Bahwa dalam beragama kita ini punya dalil, punya tuntunan. Nah, tuntunan kita apa? Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sesuai dengan kesepakatan para ulama 4 madhab. Bahwa dari dulu nggak ada orang beragama itu hanya Quran saja. Mereka pasti mengkombinasikan antara Quran, hadis, dan kemudian pendapatnya para sahabat, ijma'nya para ulama salaf. Nah, kok tiba-tiba Anda itu memaksa seseorang harus ikut Al-Quran saja, tidak boleh ikut yang lain. Nah, ini Anda ini apa dasarnya kok bisa kayak begitu, Pak Ibrahim? Bos. Ya, Pak Ibrahim. Kita ini beragama itu ikut apa yang dibawa Nabi, termasuk apa yang disampaikan Nabi, termasuk apa yang difahami oleh para sahabat dan Bentar, para ulama salaf. host. Ya, monggo. Bentar. Monggo. Halo, Anda Oke. Pak Ibrahim? Ya bang. Ya. Begini, mohon maaf saya kalau boleh bicara, nggih. Boleh saya bicara semuanya? Monggo silakan, Ustaz Andi. Tapi gantian nanti, Bang. Begini, tadi antum semua bicara, nyimak. Sekarang mohon disimak. Sedikit saja, hanya 1 menit. Nah itu monggo dipersilakan. Jelas suara saya? Ya jelas bang, jelas. Oke, begini. Di sini kan kita tujuan berkumpul itu ialah mencari sebuah kebenaran, bukan mencari sebuah pembenaran. Ya oke bang, saya potong dulu bang ya, saya potong sedikit aja bang. Sebentar, saya belum Sebentar sekali, selesai. sedikit aja bang, sedikit aja. Menurut apa? Enggak ada. Ini kursi, ini tempat untuk musyawarah, untuk bermusyawarah. Jangan dulu dipotong. Untuk antum pernah bermusyawarah atau tidak? Ustaz Andi mungkin agak bisa Musyawarah. dikeraskan dikit suaranya. Taklidul musyawarah itu ketika satu bertanya kemudian dijawab. Kalau selesai yang satu belum selesai bicara, Ya, jangan tapi kan dipotong. aku sopan Itu bang, taklidiyah sopan cara dalam motongnya, bermusyawarah. maaf. Kemudian ketika ada tadi yang mengatakan bahwasanya cukuplah Al-Quran sebagai pedoman yang lurus. Al-Quran yang mana? Al-Quran Oke. itu semuanya berhurufkan Arab dan berbahasakan kalamullah yang tidak bisa Menarik. dicerna secara manusiawi sebagian. Ketika Menarik. dikatakan itu yang cukup hanya Al-Quran, saya sekarang bertanya, di dalam Al-Quran dikatakan orang yang buta di dunia nantinya di akhirat dia akan buta. Mohon dijawab. Wa adallu sabila dan tersesat. Nah, Gini bang, mohon dijawab. bang, Nggak, Bang, jangan halo. lari kemana-mana. Mohon itu jawab dulu. Ini menyelisihi ijma para mulai Iya dari buka salaf sampai ayatnya, sekarang. ayat berapa itu yang anda sampaikan? Buka ayatnya. Oh ya, siap. Nanti saya bacakan Quran, antum bawa dalil Qurannya dibaca ya. Gini dulu, biarkan saya ngomong. Tadi kan anda sudah ngomong, saya lagi yang ngomong ya. Pertanyaannya, anda menyatakan tadi bahwa Al-Quran itu nggak bisa dicerna karena dia itu berupa bahasa Arab. Pertanyaannya, anda berdasarkan perintah puasa, wudhu itu dari mana? Dan sholat. Saya tanya anda. Ya, siap. Saya tahunya itu dari kami belajar dari ilmu alat untuk memahami Al-Quran melalui tafsir dan ulumut tafsir. Oke, dasar Al-Quran anda bersolat dari mana? Jangan nyele-nyele, langsung aja. Dasar anda sholat berdasarkan Quran di mana? Di dalam Al-Quran tidak ada Surat menjelaskan berapa? akan kaifiyah. Sebentar saya bicara ini. Kok anda nyelonot-nyelonot kayak mana? Enggak, kita berbicara Quran. Jadi anda jangan membawa-bawa hawa nafsu pikiran anda. Kita ini berbicara Quran. Pertanyaan saya. Siapa yang membawa hawa nafsu? Nabi mengatakan man fasarul Quran biro'yi au bikoiri ilmi Iya. falyatabawa famaqadu minan nar. Barang siapa yang menafsiri Al-Quran tanpa ilmu atau dengan akal nafsunya sendiri, maka kerak api neraka yang Dasarnya menjadi dari tempatnya. mana? Coba buka ayat berapa itu?
Itu Bukan. hadisnya Bukan, Nabi. Bang. Antum tak percaya hadisnya Nabi. Kamu keluar lagi dari hadis. Makanya Nah, jangan itu ngomong hadis, kalau Bang. bukan Quran. Kita mempertanyakan Quran. ente. Gini, coba ini Kak. Justru Pak Anda Ibrahim yang berbobot, pakai Anda hawa diam, nafsu. Anda diam. Sebentar Adi, Pak Adi. Ibrahim. Nabi Anda mengatakan, diam aja. qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fasarul Qur'an bi ra'yi au fi riwayatin bi ghairi ilmi falyatabawwa famaq'adu minan nar. Dengarkan saya bicara ini. Nabi mengatakan, barang siapa yang menafsiri Al-Qur'an tanpa ilmu, dalam riwayat lain dengan akalnya sendiri, maka tempat yang pantas ialah kerak api neraka. Itu Nabi. Antum tak percaya hadis Nabi, berarti keimanan antum patut dipertanyakan. Kalau boleh saya masuk dulu. Bang, aku bicara dulu. Gini Pak. Gini Pak, Ini gini Pak. Ini gini Ibrahim gini. menguasai Itu, Pak. panggung, kondusif. Itu Pak host. Berikan host bentar. Berikan host bentar. Begini Pak Ibrahim. Saya mau tanya kepada Anda. Anda ini percaya hadis Nabi nggak? Maksudnya di luar dari Quran begitu? Ya, Anda percaya hadis Nabi nggak? Aku nggak percaya karena itu perintah Quran. Ada dasarnya. Anda percaya hadis Nabi nggak? Pertanyaan Anda, Pak Host. aku udah jawab. Aku nggak percaya Awas, karena saya Quran yang paham arahnya melarang. Pak Ibrahim ini. Oh iya, ini repot Pak. Dia aja Gini. sama hadis nggak percaya. Pak Ibrahim, Enggak, persoalannya kalau aku boleh punya saya dasar, aku punya mau ayat. Ini host, ini Ari Langkain ini Ari Langkain. Eh, Ini Ari dasarnya Pak Ibrahim itu, dasarnya Pak Ibrahim itu baca Al-Quran hanya Apalagi terjemahan. perkataan sahabat. Nah ini gimana Dia ini tidak nanti? bisa. Beroi Pak dia. Host. Mau masuk dulu kalau boleh. Jadi gini, Monggo. Pak Ibrahim mohon maaf, saya paham maksud jenengan. Bahwa jenengan tadi bawa ayat bahwa Rasulullah itu kalau memang bertentangan dengan Al-Quran maka akan kupegang tangan kanannya gitu Pak Ibrahim ya. Nah dari situ kami memiliki pola pikir bahwa sampean itu mengklasifikasikan Rasulullah bahwa terkadang Rasulullah itu sesuai dengan Al-Quran, kadang juga tidak sesuai, kan begitu. Bukan cuma nih. Nah sekarang pertanyaan besarnya adalah siapa yang paling bisa menafsiri Al-Quran? Maka jawabannya cuma satu, ini baginda Rasul. Jadi hadis itu adalah sebagai tafsir dari Quran, di mana keterangan-keterangan dalam Al-Quran masih belum dilengkapi dalam hadis. Begitu Pak Ibrahim ya. Jadi kalau cuma pakai Al-Quran saja, maka itu pola pikirnya siapa? Misalkan Al-Quran mengatakan sholatlah kamu, atau watimul hajjah wal umrata lillah, berangkat haji kamu dan umroh misalkan. Nah lalu tata cara hajinya kita belajar dari siapa? Karena di Quran tidak dijelaskan itu. Maka sebagai tafsir dari Al-Quran, sebagai orang yang paling bisa menafsiri Al-Quran yaitu Rasulullah, maka kita hadisnya dipakai. Nah kaifiyah Rasulullah itu bagian dari hadis qauli dan juga hadis fi'li, hadis suputinya Rasulullah, kan gitu. Nah yang kedua Pak Ibrahim, panjenengan kalau memaksakan untuk kita kembali 100% pada Al-Quran, maka panjenengan sudah dolim kepada orang-orang buta yang ada di dunia ini. Gini. Dalam surah An-Nisa itu, faman a'ma fi hadhihi, barang siapa yang buta di dunia ini, Aku ngomong dulu bang. maka dia buta di akhirat, wa adallu sabila, dan dia sesat. Maka bagaimana panjenengan bisa menafsiri ayat ini kalau memang panjenengan tidak punya kapasitas itu? Nah kalau memang kita hanya perlu makna saja, terjemah saja, maka semua orang buta di dunia ini akan masuk neraka. Dan itu bertentangan dengan Quran dan hadis itu sendiri gitu loh. Kan lucu nanti jadinya Pak Ibrahim. Begini Pak, ini bertele-tele ini bertele-tele. Begini. Begini, di room saya, bagi semua saja ya, di room saya kita ini membahas terkait
perkara-perkara yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, dan apa yang sudah dikatakan oleh para sahabat dan ulama salaf. Bagi orang yang satu tidak percaya hadis, tidak percaya kaulnya sahabat, tidak percaya kaulnya ulama salaf, bukan di sini. Anda cari room lain saja. Kalau Anda tidak percaya hadis, tidak percaya hadis, tidak percaya kaul sahabat, tidak percaya kaulnya ulama salaf, tidak percaya kaulnya jumhur ulama salaf, di sini bukan tempatnya, Bang. Saya nggak mau diskusi ini hanya diskusi yang tidak ada manfaatnya. Iya, itu logikanya sudah salah semua itu Pak Ibrahim itu. Gitu loh. Dia memahami Al-Quran dari siapa? Dari gurunya. Gurunya juga dari siapa? Itu Bahkan aja. kalau disalafi Sudah. juga salah juga itu, nggak percaya. Dia memaksakan itu, nggak bisa. Oke, gini Os, Ini Os, coba ya. saya Dia tanya. baca terjemahan kok. Dia Oh, itu gini, Os. baca terjemahan Al-Quran itu. Pak Surya, Maka Pak Hos, Pak Tor. Iya, Kita putuskan aja. Oke. Ibrahim ini adalah, itu kan tidak percaya hadis, apalagi kaulnya ulama salaf, apalagi kaulnya para sahabat dan kaulnya jumhur. Kira-kira diteruskan apa enggak ini? Gini. Jangan, Oke, itu kita sudah tutup nggak aja, bisa, nggak tapi bisa kita dipakai minta itu. Habib Nyambung, Samudra tidak untuk percaya bagi Habib Samudra 2 menit untuk menutup statement nih, monggo. Ya, Monggo, ini sangat disayangkan ya. Kita punya lawan debat, lawan diskusi kita ini dari golongan orang yang tidak menerima hadis. Makanya dari tadi nggak nyambung pembahasannya. Betul. ya Karena apa? logikanya nggak nyambung dia. Nggak nyambung, karena ini aliran yang berbeda. Jadi memang bukan tempat dia, ranah dia untuk diskusi di sini. Kita bakal nggak nyambung nanti ke depannya semua. Itu aja. Dan apakah aliran itu bisa diikuti, Beb? Ya udah, dia akan tersesat dengan sendirinya nanti. Berarti awal Ustaz, berarti ini Saya mau kelompok coba Mekah nanya Sunnah. Pak Ibrahim, coba saya mau nanya Pak Ibrahim. Jadi sudah Oke, finish ini ya? berdasarkan permintaan netizen, berdasarkan permintaan yang penonton untuk menurunkan Pak Ibrahim. Mohon maaf Pak Ibrahim, karena kita tidak nyambung ya diskusinya ya. Artinya bahwa standar kita itu jelas, Al-Quran, hadis, ijma, kemudian kaulnya para jumhur ulama. Kalau memang Anda tidak mau mengikuti aturan itu, ya bagaimana? Wong kita ini beragama itu harus mengikuti koridor-koridor yang ada. Jadi tidak bisa hanya Al-Quran saja, membuang yang lain. Ini kita. Dia di 4 gaun ini. Oke, settle ya. Ya, dituin aja ya. Ya itu dah. Ini manhaj yang berbeda udah. Ya nggak bakal nyambung. Logikanya nggak nyambung dia sudah. Oke. Lanjut Pak.